Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa man walah wa ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan, izin mendahulukan saya yang berada di samping kanan beliau. Ini nama aslinya sebetulnya Bapak Muhammad Muharram Hidayat. Cuma tadi juga viral dengan Andi Hidayat. Disebutkan Muhammad Muharramnya supaya tidak tertukar dengan Adi Hidayat. Jadi saya geser sedikit supaya kita tidak berjauhan karena kita dekat hanya dipisahkan oleh N saja itu. Kita doakan mudah-mudahan beliau dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam mengembangkan KMII di Jepang ini. Selanjutnya kita hormati, kita muliakan mewakili dari KBRI Bapak Iqbal Muhammad. Kita dengarkan tadi hal-hal yang sangat luar biasa, begitu terukur katanya, mengikat makna yang sangat dalam. Tinggal kurang dalil sedikit untuk menjadi ustadz ya. Mudah-mudahan kita doakan selalu beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berhasil dalam menjalankan tugas di Jepang ini. Selanjutnya terima kasih Ustaz Muhammad Hanif yang tadi telah mengantarkan dengan doa-doa. Mudah-mudahan doa itu memberikan kelapangan pada kita untuk bersama-sama belajar, mudah memahami dan juga mudah untuk mengamalkan di kehidupan kita. Baik, saya izin memulai teman-teman. Pertama dengan meminta maaf, saya sedikit lebih tinggi duduk di antara teman-teman saat ini supaya lebih terlihat. Dan saya akan bagi pada 3 bagian sesi kita ini. Dalam pembagian ini mungkin akan agak duduk dan berdiri, jadi saya minta izin terlebih dahulu. Tema ini agak menarik. Jadi sebelum saya berangkat, saya sempat bertanya-tanya, sempat senyum sendiri juga. Bertanya-tanya karena saya kira hampir setahun sekali saya berkunjung ke Jepang, tapi saya baru menemukan Kensuse yang sangat luar biasa, yang sudah punya banyak uang tapi hatinya kosong. Saya pikir banyak uang masih jadi Kensuse gitu ya. Itu luar biasa. Jadi satu itu yang sangat menarik, artinya punya visi ke depan. Kalau saya bekerja, saya berhasil, terkumpul materi, bagaimana membangun keseimbangan antara sifat material dengan kekuatan spiritual. Mungkin itu yang saya baca. Yang kedua, tentang kekosongan hati. Ada cerita 9 tahun lalu kurang lebih, Pak Andi, Pak Iqbal, Mas Hanif. Jadi ada jamaah perempuan di kajian mengirim WA, menyampaikan bahwa ustadznya waktu itu nggak bisa datang. Kemudian dia mengirimkan WA dan mengatakan, Ustadz, hari Rabu kami ada kajian. Apakah bisa, ustadznya tidak bisa datang. Apakah bisa Ustadz mengisi kekosongan hati ini? Katanya. Apa hubungan kajian dengan kekosongan hati? Oh, rupanya dia typo, salah nulis. Hari jadi hati gitu. Jadi begitu disebutkan kekosongan hati, saya jadi ingat itu lagi gitu. Baik teman-teman, saya izin berdiri untuk mengawali. Ya, bismillah. Satu kali saat usia Nabi Muhammad SAW memasuki usia ke-40 tahun, di fase itulah beliau mengalami satu proses perenungan yang sangat dalam, kontemplasi, sampai memutuskan mencari tempat strategis sehingga memudahkan kontemplasi itu berlangsung. Pengamatan terhadap lingkungan, terhadap diri, lalu diputuskan beliau untuk bergerak ke arah satu bukit yang kelak bukit itu disebut dengan Bukit Cahaya, karena nanti ada pancaran yang memberikan inspirasi untuk kehidupan kita berikutnya. Jarak dari rumah beliau ke bukit itu kurang lebih 6 kilo dan naik lagi ke atas 700 meter, melewati 5 bukit lagi. Saya sudah meriset dari lokasi rumah Nabi tinggal sampai ke arah Bukit Cahaya, sampai naik ke atas, sampai masuk ke dalam guanya. Jadi kalau kita ilustrasikan sedikit misalnya ya, nanti bagi teman-teman yang belum haji atau umrah, ya saya doakan mudah-mudahan disegerakan ya. Tidak cukup dengan amin, nabung. Nabung ya, siapkan. Jadi nanti, maaf, yang di atas kelihatan ini? Aman ya? Anda belum di atas, udah lihat tuh. Kenapa selalu ada yang begitu ya? Di setiap tempat tuh ada iman-iman yang infinity gitu. Belum kita tulis udah kelihatan. Jadi kalau di sini misalnya ada Zam-Zam ya, yang paling mudah, Grand Zam-Zam itu. Terus di sini ada arah ke belakang ini ada jalan. Kemudian di sini ada Hotel Hilton yang lama, yang marmer. Di sini kediamannya sahabat Abu Bakar. Jadi kalau teman-teman nanti belok ke sini, naik tangga 1 ketemu musola, nah itu rumah sahabat Abu Bakar dulu menurut para sejarawan di situ.
Kemudian ini berdampingan dengan Hotel Sofwa yang lama. Lalu di sini ada jalan juga. Ini ada bukit. Saya gambarkan ini bukan ingin menunjuk saya tahu, saya hafal, tidak. Ingin memberikan visualisasi bagaimana keadaan tempo dulu yang kita bisa gali sejarahnya sampai kini. Dan berbahagianya di Islam itu lengkap. Biografinya ada, ajarannya bisa dilacak, bisa dianalisis dan divalidasi kebenarannya, dan situsnya masih ditemukan. Anda boleh cari keyakinan manapun di muka bumi ini yang memiliki kesempurnaan konsep secara komprehensif dan holistik sampai ke tokohnya, ke situsnya, ke ajarannya, dan itu bisa dilacak sanadnya atau silsilahnya. Dan Islam punya itu. Ya. Nah ini bukit ini namanya Jabal Qubais. Ini bukit terhormat. Setiap orang yang ada di atas bukit ini menunjukkan dia punya kuasa atas wilayah. Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj setelah selesai, beliau mendeklarasikan peristiwa Isra itu di atas bukit ini untuk memberikan kesan bahwa akan ada perubahan dalam kepemimpinan dan penguasaan wilayah serta era baru dalam kehidupan. Di sini kemudian terbangun istana raja untuk menunjukkan yang memiliki kontrol dan kuasa atas wilayah sekarang dinasti ini. Maka dibangunlah di atasnya istana raja. Jadi ini istana, kemudian ini jalan ke arah rumah Nabi dari Zamzam. Di sini biasa kita masuk pintu umroh lewat pintu nomor 26 Gate Ismail. Di sini ada pos security 1, CCTV 1 warna putih menghadap ke sini. Kemudian ke ujung Gate 27 bab Nabi. Ini Nabi sholat 2 rakaat di sini di kediaman Sayyidah Maimunah, dan di sini ditemukan tentang tata cara sholat malam. Ya, diabadikan nanti dokumentasinya dalam Sunan Abu Daud nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangun dari tidurnya, kadang tengah malam pas. Tengah malam tuh rumusnya isya ke subuh bagi 2. Atau lebih sedikit atau kurang sedikit. Fajalasa, beliau duduk terlebih dahulu, wa masaha biyadihi min athari naumi, kemudian menghilangkan bekas kantuk dulu. Perhatikan detailnya dalam Islam. Segala sesuatu dilakukan dalam keadaan sadar. Doa bangun tidur pun itu dicontohkan nabinya dalam keadaan sadar. Ngantuknya hilang dulu, baru berdoa. Jadi bukan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, masih ngantuk, amatnya kan masih panjang tuh. Ya kan? Bangun jam 3 amatana, begitu sadar lagi jam 6 kan? Ya, sering kali gitu. Dan uniknya kadang itu disupport oleh suara azan yang agak berbeda kesannya. Kalau di Timur Tengah saya analisis dari mulai di Mekah, di Madinah, di Tripoli, ke Qatar, ke UAE, itu adzan subuh yang ada as-salatu khairum minan naum, salatnya yang panjang, naumnya yang pendek. As-salatu khairum minan naum. Nah, di kita di Indonesia naumnya yang panjang. Balik sini. Nah, ini peristiwanya ada di sini, teman-teman. Baru kemudian ke ujung ke sini ada gate lagi, saya percepat. Oh, ini ada tangga dari sini. Ya, ada jalan. Kemudian ada tiang lampu besar. Ini kediamannya Abu Jahal dulu di sini. Ya, kalau agak menarik kalau sampai sana, nanti kalau ketemu teman-teman ikut aja sambil bisa belajar gitu ya sekitarannya. Ini dari sini sampai ujung ini ada 35 kipas angin, sudah saya hitung. Sampai ujung. Kemudian di sini turun ada babus salam. Bab as-salam. Ya, ini yang pakai eskalator ke bawah, ini yang pakai jalan. Sini ada kursi 2 warna merah dan hijau. Kemudian di belakang ini ada pintu, ini arahnya di sini ada Bukit Sofa, ke sini ujungnya Marwah. Di sini kediamannya paman Nabi, namanya Abbas radhiyallahu taala anhu, punya anak pertama namanya Fudail, itu yang kelak didedikasikan untuk menjadi asisten Nabi. Yang di akhir kehidupan beliau, itulah yang membawakan nampan air wudhunya Nabi sebelum wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Si kecil Abdullah diinvestasikan untuk kebutuhan akhirat. Maka disiapkan belajar di madrasahnya Nabi dari sejak usia dini. 2 tahun sudah disimpan di madrasah Nabi, sudah jalan-jalan bolak-balik di kediaman Arqam bin Abi Arqam, anak muda usia 17 tahun, masuk Islam yang ke-17 dari 40 orang yang masuk Islam saat itu. Diajak oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu masuk Islam. Saat masuk Islam itu dia bukan hanya lulus sebagai seorang kensuse yang magang, tapi juga berhasil menjadi pemuda entrepreneur yang bahkan dari keberhasilannya mewakafkan rumahnya sebagai madrasah pertama bagi kepentingan pengajaran wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lokasinya persis di sini. Belakang ini ada di Bukit Safa. Nah, rumah Nabi sejajar dengan ini lurus ke sini. Anda akan temukan bukit di sini. Di sini bukitnya Marwah ketika keluar. Dari bukit sini sampai ke ujung, yang ini sekarang jadi toilet, yang ini itu Anda pernah dengar Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, saking kayanya dulu gudang harta kekayaan beliau itu kurang lebih areanya sebukit ini di sini. Ya. Kemudian Nabi tinggal di bawah bukit di sini yang sekarang disamarkan menjadi perpustakaan.
Ya, ini tempat lahirnya Nabi. Anda bayangkan, tempat lahirnya pun masih ada. Dan sepakat semua sejarawan tanpa perbedaan sedikit pun. Ya. Lalu di sini tempat ngambil air Zam-Zam yang pakai dirijen, ya, yang warna kecil, ya, bentuk kecil itu 5 real, yang besar 10 real. Ngambil dari sini. Kemudian di sini ada grafiti sekaligus juga penanda tulisan. Ini bukan tempat untuk sholat, bukan tempat untuk sujud dan ruku. Karena banyak orang yang ke situ salah rukunya, Ka'bahnya di sini, sholatnya ngadep ke sini. Dan dituliskan dalam bahasa Arab, bahasa Urdu, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Artinya ada pelaku orang Indonesia juga yang terlibat di dalamnya gitu ya. Ini jalan ke Taif. Kalau Anda pagi-pagi kemudian melihat matahari terbit, itu terbitnya persis cahayanya. Ini bukan cocok logi ya, tapi kami buktikan sendiri ke sana dan kita foto langsung, kita rasakan langsung. Jadi matahari saat terbit dari sini, itu cahayanya garis lurus ke Babus Salam, langsung ke Hajar Aswad. Itulah sebabnya kenapa nanti ada sunnah kita masuk tawaf itu dari Babus Salam, ya, karena nanti terhubung langsung ke sini. Siapa yang ingin kenal Allah, maka jalurnya tersambung pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkatnya, di mana bukit cahaya itu? Di sini, ke sini. Lewat 5 bukit lagi. Jadi Nabi tidak melewati ke sini, tapi untuk kontemplasi itu beliau melewati 5 bukit lagi, naik turun dari sini ke belakang kurang lebih sampai 6 kilo. Dari bawah naik lagi ke atas kurang lebih 700 meter, lalu turun sedikit ke bawah dan barulah menemukan gua yang fenomenal sampai sekarang. Pertanyaannya, kenapa gua itu yang dipilih? Dimulai dari pertanyaan ini, $100. Nggak, saya serius, sudah saya siapkan. 1, 200, waktu habis. Jangan tunggu sampai umroh ya, nggak akan ada. Oke, langsung sini. Jadi kan ada Gua Thur juga ada, Jabal Qubais juga ada, Jabal Umar juga ada. Tapi kenapa yang dipilih Bukit Cahaya Jabal Nur? Karena ternyata boleh jadi, ya, boleh jadi seluruh struktur batu yang membentuk gua itu seperti membentuk teropong arahnya langsung ke arah Ka'bah, ke masyarakat yang hadir di sekitaran jahiliyah itu. Jadi Anda bisa bayangkan kalau naik ke atas, kurang lebih seperti inilah bentuk batunya itu. Ya, ini gua di bawahnya. Ini lubangnya di sini, masuk. Ini bentuk batunya begini, arahnya ke arah ke sini ya. Kalau kita lihat, ini bentuknya ke Ka'bah langsung. Tapi saya gambarkan gini supaya mudah dilihat. Jadi kalau Nabi itu naik ke atas, itu langsung bisa mengamati sekitaran, mitigasi. Lalu kontemplasi turun ke bawah, merenung lagi, minta petunjuk lagi, minta arah lagi, minta vektor yang jelas lagi. Apa yang kira-kira bisa dikontribusikan dalam kehidupan? Ada banyak hal yang sangat menarik dari pelajaran ini, dan inilah yang kurang didapatkan di sekolah-sekolah kita sekarang. Orang hanya tahu Nabi menerima wahyu di Gua Hira, tanpa tahu berapa jarak rumah beliau ke Gua Hira itu. Kenapa yang dipilih itu? Apa hikmahnya? Dan teman-teman kalau mengamati, saya lompat sedikit ya, nanti saya balik lagi. Metode ini kelak akan ditiru oleh para ulama dan cendekiawan kita ketika datang berkontribusi ke Nusantara. Pernah dengar Sunan Bonang? Oke. Di mana pertama kali mendarat beliau tiba di Nusantara? Aceh, Sulawesi, mana lagi? Ampel, mana lagi? Ya, beliau mendarat di pesisiran pantai di wilayah yang disebut dengan Caruban. Sekarang masuk daerah Lasem, kabupatennya di Rembang. Kemudian nanti di situ wilayah sudah ada pecinaan. Jadi saudara-saudari kita yang dari Cina pertama kali datang ke Nusantara itu masuknya lewat di pesisir utara pantai Jawa, membangun koloni. Daerahnya sekarang disebut dengan Karangturi. Yang mau saya katakan, yang dilakukan oleh Sunan Bonang pertama kali, beliau naik ke atas bukit, mempelajari hasil dari perenungan Nabi ini. Di bukit strategis itu kemudian mengamati masyarakat sekitaran, lalu merenungkan di tempat beliau istirahat, sholat dan sujud di batu itu, yang sampai sekarang tempat itu disebut dengan Pasujudan Sunan Bonang. Sampai sekarang. Ya, juru kuncinya Pak Abdul Wahid namanya. Ya, Anda naik dari atas ke bawah, tangganya kurang lebih ada 75 anak tangga. Bawah ke atas. Saya sudah hitung, saya naik dari bawah pakai tangga pun, pertama itu ada 6, kemudian setelah itu ada 8, kemudian turun jadi 5, kemudian 6 lagi. Ya, ada detil-detil yang kadang-kadang bermanfaat untuk kita dapatkan. Nah, yang mau saya katakan, kita kembali, Nabi mengajarkan kita sebelum melakukan apapun, amat bagus bila kita mitigasikan, kita lihat secara luas apa yang akan kita kerjakan, bagaimana peta sekitaran tempat kita akan beraktivitas, apa yang kira-kira bisa kita lakukan di tempat itu, dan solusi apa yang kita bisa persembahkan dan dedikasikan untuk membangun kebaikan di tempat kita beraktivitas itu. Itulah spirit pertama yang berlangsung dalam peristiwa turunnya wahyu pertama. Pertanyaan besarnya, dan apa korelasinya dengan banyaknya uang dan kekosongan hati, adalah jawaban yang Allah turunkan lewat 5 ayat yang viral itu.
Nah, sebelum sampai ke sana, jadi saya mau katakan gini, dari segi sejarah saja, di Islam itu sudah memberikan jalan kehidupan yang jelas. Anda sebelum ke Jepang, kan ini beda-beda. Ada yang kuliah, kan? Ada yang sekolah, ada yang bekerja, dan sebagainya. Pertanyaan pertamanya, bagi teman-teman yang kuliah misal saja ya, pernah nggak memetakan dulu sebelum berangkat ke kampus itu? Belajarnya oke, misal di Toda University, jurusannya apa, dosennya siapa, berapa lama saya belajar di situ, mata kuliahnya apa saja, apa yang akan dipelajari, karakter dosennya bagaimana. Nah, itu yang diajarkan dalam spirit penerimaan wahyu pertama. Teman-teman yang Kensuse, 70 orang aktif, 400 anggotanya kurang lebih, dan jangkauannya akan menjangkau hampir semua keterkaitan interaksi kita dengan semua masyarakat Indonesia yang ada di sini yang disebutkan oleh Pak Iqbal tadi, 199.284. Ketika Anda sampai dan memetakan, pernah nggak kita belajar? Dari magang itu, apa proyeksi yang akan saya dapatkan? Berapa lama saya ada di sana? Apa yang mau saya kerjakan? Nyusun peta apa lagi ke depan dari hasil pekerjaan magang saya? Ini gambaran pertama yang diajarkan oleh Islam, setiap kita mesti mengenal diri dan langkah kita dalam kehidupan. Tapi 5 ayat itu kemudian turun, jawaban Allah yang pertama kali untuk mengisi kekosongan hati kita dalam perenungan itu adalah satu hal yang sangat penting. Ayat pertama apa bunyinya? Bukan. Ternyata wahyu pertama itu bukan Iqra. Selama ini kita kurang mendapatkan referensi. Wahyu pertama itu ternyata bukan Iqra. Wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Betul gak? Karena ketika malaikatnya bilang Iqra, nabinya bilang ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Iqra ma'ana biqari. Iqra baru yang ketiga, dipeluk beliau, sudah tenang, sudah nyaman, sadar, baru sempurna. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke. Bacalah dirimu dan hidupmu atas nama Tuhanmu yang mencipta. Pelan-pelan ya. Saya mohon izin, di sini kita akan memulai inti kajian kita. Jadi yang tadi mukadimah ya, kita belum mulai. Ini intinya. Ya. Yuk kita mulai pelan-pelan teman-teman. Saya izin agak pelankan supaya mudah apa yang saya sampaikan bisa didengar dan dipahami. Bapak Ibu, teman-teman, keluargaku, hal pertama yang Allah tegaskan pada sosok mulia itu yang kelak diminta diviralkan kepada seluruh manusia hingga kehidupan berakhir adalah satu, kita makhluk bertuhan. Saya ulang ya, kita makhluk bertuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan atau atas nama Tuhanmu yang telah menciptamu. Asalnya alladzi khalaqaka. Karena konteksnya sudah dipahami, maka ka-nya tidak disebutkan lagi. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Atas nama Tuhanmu yang telah menciptamu. Ini. Oke? Jadi, kesimpulan pertamanya, siapapun kita yang beraktivitas di muka bumi ini atau di ruang-ruang kehidupan ini, siapapun, dimanapun, apapun posisinya, mau kensuse, mau birokrat, mau diplomat, mau pengajar, mau pebisnis, mau periset, profesor, kesimpulan akhirnya kita adalah hamba yang bertuhan. Itu dulu. Ya, jadi yang pertama, ini dulu yang kita harus hadirkan dalam kehidupan kita. Kita hamba yang bertuhan. Jadi ketika kita diciptakan ini nggak ujuk-ujuk atau tiba-tiba hadir begini. Dari mana saya tiba-tiba kemudian muncul? Dari mana Anda tiba-tiba kemudian ada? Maka pertanyaan logis pertama yang ditanya oleh Quran, kenapa kamu hadir? Coba baca dirimu. Kok kamu bisa ada gitu? Iqra. Kenapa tiba-tiba kamu muncul di Gua Hira? Kenapa tiba-tiba Anda hadir di Jepang? Kenapa tiba-tiba Anda tercipta? Jawaban pertama Tuhan, karena aku yang telah menciptakanmu. Nah, pertanyaan baliknya, kita tanya balik kan? Ya Allah, kenapa engkau menciptakan saya? Dan apa tugas saya beraktivitas di muka bumi ini? Lalu kemana jalan hidup saya? Apakah selamanya ada di bumi? Atau ada ruang-ruang lain yang akan saya tempati setelah berkehidupan di muka bumi ini? Itu pertanyaan dasar yang disampaikan oleh Al-Quran sehingga setiap manusia yang hidup itu kenal tentang dirinya, disebut dalam disiplin ilmu Islam itu dengan nama ma'rifatul insan. Oke? Anda bekerja di tempat kerja sampai training, sampai kenal, sampai tahu office-nya di mana, sampai cara kerjanya. Pekerjaan saja kita kenali, bahkan kita belajar untuk bisa sukses di bidang itu.
Kenapa dengan diri kita yang sangat penting, istimewa dan kompleks, kita tidak pelajari tentang siapa kita? Kenapa kita tercipta? Bagaimana sistem tubuh dan hidup kita ini kemudian bekerja? Sehingga jangan sampai nanti ada ruang-ruang yang ada dalam diri kita ini kosong. Ada orang yang kosong pikirannya. Ada orang yang kosong fisiknya. Dia kuat tapi nggak bisa melangkah. Ada orang yang kosong hatinya. Di sini irisan antara kekosongan hati akan bertemu dengan esensi, pengertian, dan definisi tentang kemanusiaan kita. Maka pertanyaan inilah yang kemudian disarikan jawabannya dalam Al-Quran dengan menjelaskan tentang siapa kita ini, dan di ujung ditutup dengan kalimat fa'aina tadhhabun. Setelah kalian tahu tentang dirimu, maka apa rencana hidupmu sampai engkau kembali kepada Tuhanmu. Nah, ini yang akan kita jawab dari pertemuan kita di siang hari ini. Saya ingin bertanya untuk memastikan berapa waktu atau durasi yang diberikan kepada saya untuk mengurai ini sehingga saya bisa petakan dan bisa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Mas Fahri, berapa lama? Sampai jam berapa? Mas Hanif? Sampai jam 14.30 Ustaz. 14.30 ya? Jadi ada berapa menit lagi? 45 menit. 45 menit ya? Baik. Sampai 14.30. Anda mau sampai jam 6 di sini silahkan. Saya 14.30 saya pergi gitu ya. Oke, satu ini ya. Yuk kita mulai. Bismillah. Nanti kita akan bertemu dengan kekosongan hati dan bagaimana cara meraih banyak uang tapi hati tidak kosong, ya. Bismillah. Di spesial saya datang sendiri, jelaskan sendiri, nulis sendiri. Udah, nggak apa-apa, sudah selesai mas. Udah, makasih banyak. Oke. Ya, kita mulai ya. Oke, teman-teman sekalian, saya agak cepat ya karena waktunya sangat terbatas, harus efektif sekali. Mungkin nanti bisa dielaborasi dalam diskusi kita. Manusia disebut manusia bila dia memiliki 3 unsur utama. Dan 3 ini nanti akan disebut oleh Al-Quran dengan 5 nama berdasarkan fungsi ketiganya. Unsur yang pertama, ada fisiknya. Erat kebutuhannya dengan aspek materi. Dalam bahasa Arab disebut dengan jism. Segala yang terkait dengan fisik atau jism disebut dengan jasmani. Ya. Ujungnya i, segala yang terkait dengan sesuatu, ujungnya tambahkan i saja. Ya, misal Indonesia itu negara. Kita orang Indonesia terkait dengan Indonesia tambah i di ujungnya, Andonisi. Amerika, Ameriki. Malaysia, Malaysia. Yang punya barang bekas? Nah, ya. Oke. Bekasi tidak ya? Yang kedua, ada rohnya. Oke? Ini nanti yang terkait dengan aspek spiritual. Sumber kehidupan. Hal yang terkait dengan rohani, dengan roh disebut dengan rohani. Ya. Yang ketiga disebut manusia, yang nanti membedakan dengan makhluk lain selainnya, baik tumbuhan ataupun hewan. Kalau sampai sini saja, itu bisa hewan, bisa tumbuhan. Maka mesti ada yang ketiga, namanya akal. Ada akalnya. Ini aspek intelektualnya. Jadi ada fisikal, spiritual, dan intelektual. Di sini ada aklani. Ketiganya disatukan, maka didapatilah satu makhluk yang disebut manusia itu. Nomor 3 diciptakan setelah malaikat, kemudian jin, baru manusia. Ya, jin diciptakan sebelum kita. Quran surah ke-15 ayat 27, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin diciptakan sebelum manusia dengan materi yang berbeda, api yang menyala-nyala. Setelah itu baru kita. Ayat 28-nya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Ketika aku berfirman kepada malaikat dan jin yang telah tercipta untuk diviralkan akan ada makhluk baru yang dicipta dengan materi yang tidak sama dari sebelumnya, dengan tugas yang istimewa namanya basyar. 35 kali disebutkan dalam Al-Quran, basyar menggabungkan 3 aspek ini. Jadi kalau ada yang fisiknya ada, rohnya ada, akalnya tidak ada, ini hewan. Hilang fungsi kemanusiaannya, diangkat pena, tidak dihisab. Jadi kalau akalnya terganggu, hisab berhenti. Ya, orang-orang yang terganggu akalnya, jiwanya kemudian tidak sehat, dia bertindak, berpikir tidak rasional, maka hisab diberhentikan pada saat itu, tidak dicatat perbuatannya. Jelas ya? Baik. Sampai sehat kembali akalnya, hatta yafiqa, sampai kemudian sehat. Kalau dia, misalnya maaf, fisiknya ada, akalnya ada, rohnya tidak ada, meninggal.
ya kan? Baik, fisiknya tidak ada, ruhnya ada, akalnya ada, gentayangan. Oke? Maka tiga-tiganya mesti didapatkan. Ini ditemukan secara cepat karena waktunya terbatas. Anda boleh cek nanti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah, alaq ini nanti tafsirnya akan diteruskan di Quran surah ke-22 ayat yang kelima, penjelasan ini. Lalu dipertajam di Quran surah ke-23 di ayat ke-10 sampai dengan 13 dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, dikutip kembali oleh Imam An-Nawawi, paling gampang dicek di Al-Arba'in 42 hadis, nomor hadis yang keempat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. 40 hari proses pertemuan, proses spermatozoa dengan ovum. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah, 40 hari yang kedua setelah 40 hari pertama berbentuk zigot yang mulai menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah, 40 hari ketiga 120 hari usia 4 bulan berbentuk daging keratan. Thumma yursalu ilaihil malak, diutus malaikat fayanfukhu fihi ruh, bertugas diperintahkan meniupkan roh. Maka usia kandungan 4 bulan sudah ada rohnya. Di situ kemudian diperjelas di Quran surah ke-7 ayat 189 sampai ke doanya menjelang persalinan. Bagaimana nanti mendapatkan kemudahan dalam persalinan dan terlahir anak yang saleh. Itu doanya di Quran surah ke-7 ayat 189. Proses ini berlangsung, intinya manusia ada fisiknya, ada rohnya, ada akalnya. Nah, tiga-tiganya supaya berfungsi, bisa hidup dan sesuai dengan fungsinya yang baik dan benar, maka Allah menurunkan keterangan fungsi ketiganya ini di dalam Al-Quran di 6.236 ayat, 114 surah, 30 juz. Jadi isi Al-Quran itu bukan sekedar bacaan yang menjadikan kita berinteraksi dengan suara saja, tapi di dalamnya itu ada pedoman berkehidupan yang sangat lengkap dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Oleh karena itulah ketika Al-Quran turun, deklarasi pertamanya bukan kita bacaan, teman-teman. Quran surah 2 ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Diturunkan Al-Quran di bulan istimewa itu untuk menunjukkan Al-Quran itu istimewa dan isinya pedoman berkehidupan untuk seluruh manusia tanpa kecuali. Nah, pedoman itulah yang sekarang kita coba keluarkan. Apa yang terkait dengan misi kehidupan kita? Misinya apa? Tiga ini fungsinya harus apa? Apa yang diberikan nutrisi supaya dia bisa hidup? Itu yang coba kita turunkan. Nanti rangkumannya sekitar 10 menit terakhir kita akan definisikan kembali. Tiga ini difungsikan untuk menyukseskan satu misi yang hanya diberikan pada manusia saja. Malaikat tidak, jin tidak. Malaikat dipandang tidak bisa, jin dinilai tidak mampu. Hanya manusia yang diamanahi oleh Allah. Walaupun bukan amanah mande ya tadi di belakang itu ya. Diamanahi oleh Allah untuk menyukseskan satu misi ini saja. Ada di Quran surah kedua ayat ke-30. Saya bergerak cepat. Coba Anda kembalikan ke Quran surah 15 ayat 28, bandingkan dengan Quran surah 2 ayat 30, itu pembukanya sama. Yang Quran surah 15 ayat 28 menerangkan tentang ini. Yang Quran surah 2 ayat 30 menerangkan tentang fungsi mengapa diciptakan begini. Di sini wa idz qala rabbuka lil malaika, yang di Quran surah 2 ayat 30 wa idz qala rabbuka lil malaika. Betul? Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Viralkan Muhammad, sampaikan informasi ini, viralkan bahwa aku pernah menyampaikan pada malaikat dan seluruh jin yang ada pada masa itu, aku mencipta makhluk bernama manusia ini untuk memberikan satu tugas. Tempatnya di bumi, saya ulangi, tempatnya di bumi, fil ardi khalifah. Satu saja, menjadi khalifah. Oke. Apa itu khalifah? Apa itu pemimpin? Khalifah. Khalifah itu asalnya bukan pemimpin. Pertama, khalifah itu dari kata khalafa yang punya sifat saling menggantikan. Artinya apa? Tidak ada yang abadi yang akan hidup di bumi ini. Semua pasti akan meninggalkan bumi ini dan digantikan oleh generasi berikutnya. Oke? Jadi Allah mendeklarasikan bumi ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Kita akan tinggalkan ini ke tempat lain dan pastikan sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita siapkan generasi yang lebih baik untuk menggantikan kita. Karena itu misalnya ada ayat tentang keluarga, maka diajak bicara orang tua. Ini kan ada bayi-bayi, anak-anak kecil, ya? Anak-anak bapak dan ibu. Itu turun misalnya Quran surat 4 ayat ke-9.
Perhatikan kalimatnya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Paham? Tidak. Hendaklah para orang tua merasa khawatir kalau ia nanti meninggalkan dunia ini, ia tidak menyiapkan generasi yang kuat untuk meneruskan risalah kebanggaan keluarganya. Coba cek anakmu. Sekiranya engkau pergi meninggalkan dunia ini, anakmu kuat nggak katanya? Bisa nggak mengatasi tantangan di masa depan? Jadi kalau ada orang tua mengatakan, Ustadz, saya ingin anak saya seperti Ustadz, saya katakan jangan. Jangan, karena tantangan di masa depan itu lebih daripada yang sekarang. Saya menghadapi tantangan di masa kini, anak ibu akan menghadapi tantangan di masa depan. Maka berikan ia bekal yang kuat, karena setiap yang tinggal tidak akan abadi. Selalu ada yang meneruskan generasi berikutnya. Khalifah yang kedua juga bermakna puncak dari kesuksesan. Sukses, tapi pada puncaknya. Nah, ya teman-teman Kensuse dan yang lain yang hadir saat ini, ya, ketika kita, Anda, saya sudah berkehidupan di muka bumi ini dan sudah punya pilihan hidup, maka amanat Quran mengatakan begini, jangan tanggung. Capai puncak tertinggi dari kesuksesan yang bisa kita raih pada pilihan hidup yang telah kita tetapkan. Anda kuliah, jangan tanggung. Berapa nilai terbaik IPK-nya? Misalnya 4. Sudah, tetapkan 4. Puncaknya. Anda teman-teman yang magang sekarang, bersiap-siap, mau bekerja di mana? Jangan tanggung. Bikin blueprint-nya, ya. Bikin roadmap-nya ke depan. Puncak kesuksesan tertinggi, Anda mau ngambil di bidang apa? Jangan tanggung. Dan hebatnya, setelah ayat ini, Allah memberikan motivasi kepada diri kita. Di dalam jiwa kita ini, ditanamkan semua potensi yang disiapkan untuk mendukung segala apa yang telah kita cita-citakan itu. Di manusia itu hebatnya, mau jadi apapun, itu nampaknya masih bisa diraih. Karena potensinya luar biasa. Ya, coba lihat ayat 31-nya, saya lompat dulu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Untuk mendukung misi Adam itu sukses di muka bumi sebagai khalifah, akan digantikan generasi setelahnya, maka Allah mengajarkan pada Adam semua jenis pengetahuan yang dibutuhkan menjadi khalifah itu. Yuk kita bikin persamaan ya. Ada yang namanya Adam di sini? Tidak ada ya? Adam. Nabi bukan? Ini saya serius. Adam Nabi bukan? Oke, tulis. Jangan katakan Allahu a'lam, kan bisa jawab. Manusia bukan? Oke, manusia. Alhamdulillah. Ya. Ambil satu dari kita. Pak Andi aja ya. Andi. Nabi bukan? Kan ya? Ini hati-hati ya. Karena Nabi Muhammad mengatakan, la nabi ya ba'di. Nggak ada Nabi setelah saya. Tapi pemahaman ilmu balaghahnya, akan ada orang setelah saya meninggal mengklaim Nabi. Saat dia mengklaim, maka katakan pada diri kita langsung tolak, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang mengaku Nabi sekarang, ini membuktikan perkataan Nabi benar. Ya, tinggal kita tolak saja. Karena masalahnya, yang sering kali terjadi, kalau ada yang ngaku Nabi, itu tidak perlu bingung. Yang bingung itu setiap ada yang mengklaim ada pengikutnya. Itu masalahnya. Ya, di Jawa Barat ada Nabi baru kemarin tuh, baru muncul lagi. Jadi Pak Iqbal, sebentar ya. Ada IM, pelatih bulu tangkis, ngaku Nabi. Ini nyata, ditangkap oleh polisi, interogasi. Kenapa ngaku Nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu katanya. Ya, Anda kebayang, orang ke Bogor dapat talas dia wahyu kan? Tapi yang lebih dahsyat dari itu, ada LE dulu. Dia naik level dikit, malaikat. Dan dulu pernah bikin proposal ke Gubernur Jakarta yang lampau, mendaratkan Jibril di Monas. Nah, itu hanya ada di Indonesia tuh. Ya. Ditangkap oleh polisi kita. Ya, jadi polisi kita pada yang demikian kita apresiasi. Jangankan teroris, malaikatnya ditangkap tuh. Ya. Andi Nabi bukan? Bukan. Manusia bukan? Oke. Perhatikan, ini Nabi, ini manusia, ini bukan Nabi, ini manusia. Nabi punya fitrah kenabian. Manusia yang bukan Nabi tidak punya fitrah kenabian, tapi punya fitrah kemanusiaan. Apa fitrah kenabian itu? Semua Nabi diajarkan oleh Allah semua jenis pengetahuan sebagai tanda mukjizat bagi kenabiannya. Nabi Muhammad itu nggak sekolah pun bisa pintar karena langsung diajarkan. Oke? Tapi kita yang bukan Nabi tidak langsung diajarkan, tapi diberikan potensi pada diri kita. Yang ini kalau kita bisa gali, kita olah, maka keluarlah semua potensi tadi, berbentuk semua kemampuan yang bisa berfungsi memudahkan kita meraih apa yang kita inginkan. Quran turun ya. Quran diturunkan. Nabi Muhammad menghafal tidak? Halo? Menghafal. Jangan maksa.
Beliau menghafal, tapi karena punya fitrah kenabian, turun ayat Quran surah 75 itu, ayat 16 sampai 18. La tuharnik bihi lisanaka lita'jala bi. Jangan kamu cepat-cepat gerakan lidahmu, lisanmu untuk menghafal itu dengan kemampuanmu. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Karena engkau nabi, biarkan fitrah kenabian bekerja. Akan ditanamkan Quran langsung pada jiwamu, cukup ikuti bacaannya Jibril. Jadi begitu Jibril membacakan, nabi sudah langsung hafal. Tapi karena Pak Andi dan Pak Adi bukan nabi, nggak bisa dibacakan langsung hafal. Coba tes saya bacakan ya, langsung hafal nggak nih? Tapi diberi potensi, yang kalau kita keluarkan potensi itu bisa hafal. Dan itu bisa dibuktikan teman-teman. Kami ada program namanya At-Taisir Learning Center. Salah satu programnya menghafal Quran lintas usia. Dari usia 3 tahun sampai tanpa batas ke atas. Peserta terbesar, maksudnya paling senior, itu 82 tahun kemarin, hafal Quran 30 juz. Dan yang paling dahsyat ketika potensi itu dikeluarkan, ada yang hafal 14 hari, 28 hari, 27 hari, Quran 30 juz, bukan juz 30. Betul-betul, ya. Ada yang nggak bisa lihat, ada yang divonis maaf otaknya lumpuh. Nah, saya mau katakan di dalam diri ini kita punya potensi apapun. Disuruh katakan pada diri kita kalau dihadapkan pada masalah apapun, katakan pada diri kita, ini pasti bisa, ini pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan karena potensinya sudah ditanamkan. Ya, nanti ya, sebentar. Oke? Nah, jadi tinggal sekarang poinnya, bagaimana caranya? Apapun yang kita kerjakan sampai jauh-jauh ke Jepang ini, yang pertama, jaga amanah Quran. Jangan tanggung, sukses. Nah, teman-teman kan sukses nih, apa programnya? Buat dari sekarang. Kalau sudah ada, jangan tanggung. Allah sudah tanamkan semua potensi terbaik pada diri kita, tinggal kita eksplorasi itu keluar supaya bisa mendukung kesuksesan yang ingin kita raih. 3, saya cepat, mohon izin ya. Yang ketiga, bermanfaat. Dimanapun kita bertempat, Ardun itu asalnya bukan bumi asalnya. Ardun itu setiap tempat yang kita pijak. Ya, misal sekarang Anda di Jepang, ini Ardun kita. Nanti di Indonesia, Ardun kita. Dimanapun Anda berpijak, jadilah pribadi dan manusia yang senantiasa mampu menebar manfaat. Kalau bicara yang bermanfaat, kalau mendengar yang manfaat, kalau berjalan ke tempat yang bermanfaat. Nah, 3 inilah kalau disatukan, ini membentuk kata khalifah. Ini tujuan hidup kita yang paling utama. Dan inilah puncak penghambaan kita kepada Allah sebagai seorang hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surah 51 ayat 56. Jadi yang harus diisi supaya tidak kosong, ini ruang-ruang ini. Ini mas, teman-teman, yang kan susah yang bikin judul nih. Ada ruang fisik, ujung kepala sampai ujung kaki. Kenali fisikmu, apa fungsi tubuh kita dari atas sampai ke bawah, sehingga bisa mendukung kesuksesan yang bisa kita raih dari pilihan yang telah kita tetapkan. Ada ruang intelektual, ini di atas fisik. Kalau ini diisi lebih kuat, maka akan lebih mudah tugas fisiknya. Semakin Anda pintar, semakin ringan tugas fisiknya, semakin besar salary-nya. S1 dengan S2 beda kan? S2 dengan S3 tidak sama kan? Tapi yang tidak sekolah, tapi punya skill yang bagus, ilmu yang bagus, itu pun akan meringankan tugas fisiknya. Tapi yang sering kali kosong, maaf, fisiknya kuat, otaknya pintar, tapi rohnya kosong. Roh itulah tempatnya ada dalam kolbu, yang sering Anda sebut dengan hati. Jadi masalah yang kita bahas sekarang ada di sini. Untuk menuju ke sini, dari sisa waktu ini, izinkan saya menyampaikan 2 hal lagi dengan cepat. 1, kita ambil role model dulu ya. Sampai supaya kita paham bagaimana Islam turun dengan Quran, mencetak generasi emas, dan mewujudkan apa yang didapatkan sampai jadi inspirasi hingga kini. Ya, ada 4 pilihan teman-teman. Yang belum ada, silahkan tetapkan sekarang. Untuk jadi khalifah ini, beribadah dengan baik, ada 4 pilihan potensi yang bisa kita pilih. 1, dengan ilmu. 2, dengan harta. 3, dengan kedudukan. 4, dengan tenaga. Ya. Saya urut lagi dah supaya nggak lompat-lompat. 1, ilmu. 2, harta. 3, kedudukan. 4. Nah, jadi khalifah itu untuk menjadi hamba Tuhan dalam rangka ibadah, kita diberikan 4 pilihan. Mau pilih yang mana? Dan jangan tanggung. Ketika Anda memilih, hal pertama yang harus kita lakukan, tanyakan pada Tuhan, apa pedoman untuk bisa meraih apa yang telah saya pilih ini? Misal, saya pilih bab ilmu. Jangan tanggung sampai ke puncaknya nih.
Sampai kesuksesan puncaknya. Anda mau pilih di bidang apa? Sampai jadi profesornya, perisetnya, terus cari sampai menemukan tingkat terunggul tertinggi yang mampu kita raih. Nah, untuk ke arah sana, supaya terisi 3 ruang ini dengan benar, keluarkan ayat-ayat yang terkait dengan pengetahuan. Keluarkan hadis-hadisnya. Belajar dari sirah orang-orang dulu yang pernah sukses di zamannya, menempuh jalan pendidikan ini. Saya mau tanya pada teman-teman yang kuliah, yang mengajar dan sebagainya, izin untuk sharing. Selama kita mendalami aspek pengetahuan ini, pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat Quran yang terkait dengan bimbingan pengetahuan? Ada ayat tentang riset, kemampuan berpikir, bagaimana menghafal sesuatu dengan mudah, ya, bagaimana meningkatkan pengetahuan secara cepat dalam saat yang sama bisa terkumpul pada jiwa kita. Tidak pernah ada sahabat-sahabat Nabi yang mengambil bidang ini kecuali paling sedikitnya dia akan pakar di bidang 4-5 bidang pengetahuan. Anda boleh cek ya. Pernah dengar Ali bin Abi Thalib? Di bidang apa kepakarannya? Kita dengar cerita beliau hanya menantu Nabi kan? Suaminya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha kan? Jarang orang tahu bahwa beliau pakar di bidang Al-Quran, pakar di bidang sastra, pakar di bidang fikih, dan yang paling menarik, pakar di bidang matematika. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah menyelesaikan masalah dengan pendekatan hitungan matematika dengan inspirasi ayat Quran. Walaupun sifatnya sederhana tapi masalahnya kompleks. Nanti ada tafsir namanya Al-Jawahir. Anda lihat di jilid terakhir, itu ada tentang fenomena-fenomena indah di masa lalu. Salah satunya tentang kisah Khalifah Ali yang menyelesaikan persoalan kompleks dengan pendekatan Al-Quran dengan metodologi hitungan matematika sederhana. Suami ngadu kepada Ali, istri saya selingkuh, tolong kisas. Tahu dari mana? Kami baru nikah, dia hamil 6 bulan sudah melahirkan. Ditanya pada istrinya, apakah Anda selingkuh, berzina? Kata beliau mengatakan, demi Allah ya Amirul Mukminin, saya tidak berzina, demi Allah. Kata suaminya, bohong. Kata Ali bin Abi Thalib, apakah Anda punya saksi? Tidak ada, tapi setahu saya nggak mungkin 6 bulan sudah lahiran. Kata Ali bin Abi Thalib, perempuan ini benar, istri Anda tidak berdusta. Kata suaminya, bagaimana Anda tahu? Kata Ali bin Abi Thalib, pernahkah Anda baca ayat di dalam Al-Quran? Perhatikan kalimatnya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahdan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Aku wasiatkan pada anak-anak untuk berbakti maksimal pada orang tua yang telah mengandungnya dengan susah payah. Dan perhatikan kalimatnya. Lalu, lihat nih ya, ini yang paling indah, menyapihnya dalam 2 tahun. Jadi dalam memberikan ASI sampai menyapih berapa tahun? 2 tahun. Pernahkah Anda baca ayat yang lain? Maksudnya di Quran surah ke-46, Al-Ahqaf ayat 15. Dibuka dengan kalimat yang sama, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, sampai ke ujung ayatnya, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, mengandung sampai memberi ASI sampai disapih itu 30 bulan. Di Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, mengandung kemudian memberikan ASI disapi 30 bulan. Di Quran surah ke-31 ayat 14, menyapih saja dari mulai memberikan ASI sampai menyapih 2 tahun. Bukankah 2 tahun 24 bulan? Kalau 30 kurangi 24 berapa kata Ali? 6. Istrimu mengandung dan melahirkan secara prematur. Dan itu terjadi banyak hal. Ini yang perempuan saya tanya. Kenal Sayyidah Aisyah? Kenal di mana? Sayyidah Aisyah itu, beliau menguasai 2000 hadis, ahli Quran, ahli tafsir, ahli fikih perbandingan, dan yang tidak banyak tahu, beliau pakar di bidang kedokteran. Sayyidah Fatimah, mana Kang Yusuf tuh? Ya, pakar di bidang keperawatan. Dan itu ada referensinya. Dan yang paling hebat, dari referensi itu, kurikulumnya berjalan, walaupun orangnya meninggal, ayatnya kan masih berjalan. Hadisnya masih ada ditelusuri. Itu membentuk generasi setelahnya. Anda silahkan cek. Nabi meninggal, sahabat ilmu berkembang. Sahabat meninggal, tabi'in ilmu berkembang. Dibawa ke Iberia, terjadi peradaban disebut di Andalusia. Dibawa ke Irak, muncul peradaban lagi. Dibawa ke Nusantara, Nusantara punya peradaban. Jadi nggak nanggung. Pertanyaan besarnya, apakah ayat-ayat yang sama, hadis-hadis yang sama, kurikulum yang sama pernah dikeluarkan oleh pelajar-pelajar muslim masa kini untuk menggali manfaatnya sesuai dengan kebutuhan spesialisasi bidang ilmunya? Ini. Oke, harta. Banyak uang. Mana tuh? Tapi kosong. Kosong hati. Teman-teman pernah dengar Utsman bin Affan? Pernah ya? Sahabat Nabi hebat, uangnya banyak? Tidak. Anda salah. Utsman itu di level 3, uangnya tidak banyak. Jadi ada 3 level, uangnya banyak,
2 banyak banget, 3 kebangetan banyaknya. Anda cek sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam. Sebelum masuk Islam, berapa hartanya Utsman? Setelah masuk Islam, berapa hartanya Utsman? Dan yang hebat, apakah ketika beliau kaya banget itu, kosong hatinya enggak? Spiritualnya masih jalan enggak? Apa tandanya spiritualnya hidup? Ibadahnya jalan kan? Sholatnya dikerjakan, baca Qurannya dikerjakan. Utsman itu sampai jadi pebisnis yang sangat sukses, malam tidak pernah meninggalkan tahajud. Sekalipun dalam tugas bisnis luarnya. Nanti di copy paste oleh muridnya, Abdurrahman bin Auf. Kaya juga, modalnya pakaian yang melekat, durasi cuma 3 tahun, teman-teman kan susah kan 3 tahun tuh ya. Itu bisa dikeluarkan profilnya Abdurrahman bin Auf, 3 tahun tanpa modal, cuma pakaian melekat di badan, jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah. Saya waktu mendapatkan honoris causa kedua itu di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan itu selektif sekali. Jadi tidak pernah memberikan honoris causa kecuali harus punya karya ilmiah, hasil riset, dan itu akan diuji oleh 15 profesor. Dan hanya 2 orang yang dapat di situ sepanjang sampai dengan detik ini. Satu Bung Karno, yang kedua kami. Nah, saya meriset salah satunya tentang Abdurrahman bin Auf yang hartanya itu kalau kemudian kita nilai dengan konteks kurs yang sekarang itu kurang lebih 14 triliun. 3 tahun. Banyak uang. Tapi hatinya nggak kosong. Beliau tahajud juga, baca Quran juga. Sayyidina Utsman itu meninggalnya teman-teman, maaf, pebisnis yang sukses, jadi pemimpin, sedang puasa, baru selesai baca Quran, dan ketiduran, mimpi bertemu dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata keduanya, kamu jangan buka dulu, nanti kita buka dengan Nabi sekalian. Meninggalnya sebagai seorang pebisnis yang tercatat dalam sejarah, seorang pemimpin, maaf, hartanya, asetnya sampai sekarang masih ada. Beliau pernah membeli aset sumur, lalu diwakafkan, kebunnya diwakafkan, sekarang itu menjadi hotel besar di Madinah dengan nama Wakaf Utsman bin Affan, lalu hasilnya disimpan di Bank Saudi atas nama beliau, disedekahkan untuk kepentingan umat Islam. Dan meninggalnya dalam keadaan puasa, sedang tilawah Quran, habis tahajud malamnya. Jadi sebetulnya kaya itu kalau kita mau ngambil jalan harta jangan nanggung, kaya banget, sukses. Tapi bagaimana saat yang bersamaan kaya juga tapi hatinya nggak kosong, ini jalan. Nah ini sudah ada rumusnya dulu. Pertanyaan saya, apakah teman-teman yang mengambil jalur bisnis sudah pernah mengeluarkan ayat-ayat tentang bisnis? Hadis-hadis tentang cara bekerja? Dengan pola yang sama, cara yang sama tentang kedudukan terakhir tenaga. Di sini kita temukan misalnya ada Khalid bin Walid. Di sini kita temukan ada Bilal. Dan hebatnya semuanya nggak pernah iri. Bilal nggak kaya, nggak sepinter Ali, nggak sehebat Khalid bin Walid. Tapi beliau melihat begitu menggunakan tenaganya untuk suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Nabi langsung komen, aku mendengar suara telapak kaki Bilal di surga karena azannya. Bilal mikir, saya azan aja dengan tenaga udah ke surga, ngapain sibuk nyari harta kayak Utsman? Jadi akhirnya beliau mengambil jalur tenaga. Itu kalau bisa dikumpulkan jadi dokumentasi, jadi fikih marbot, jadi kebanggaan azan itu. Ya. Dan tidak pernah iri, sepeninggal Nabi itu dicari sampai ke padang pasir supaya diangkat jadi hakim agung. Beliau menolak, mempertahankan bagian keempat ini. Dan semua berhasil. Sampai sekarang kisahnya viral. Pertanyaan saya, dari sampai kita duduk di tempat ini, sudahkah ada pilihan hidup yang sudah kita keluarkan? Kita pilih. Yang di rumah tangga sudah keluarkan belum ayat-ayat tentang ibu, tentang anak, tentang suami, sudah berapa tahun jadi istri? Pernah mengeluarkan ayat tentang itu tidak? Pernah nggak bertanya kenapa istri Nabi lebih daripada 4? Istri Nabi berapa? 11 kan? Yang tercatat ya? Dan itu yang ada dalam sejarah. Pernah nggak bertanya kenapa 11? Dan itu mahal. Saya riset itu cukup lama sampai mengajar di pengajian ibu-ibu. Ternyata Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri karena semua istri Nabi mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi. Dididiklah oleh Nabi supaya mewakili karakter semua perempuan. Jadi dasarnya itu bukan karena biologis, bukan. Supaya semua karakter perempuan belajar. Nah, jadi Anda kalau belajar itu pulang ke rumah, lihat kira-kira Anda mirip siapa. Dari yang hobi masak, senang fashion, sampai yang paling cemburuan, ada. Ayo saya serius. Ya. Sayyidah Saudah binti Zam'ah itu hobi masak. Menikah dengan Nabi sudah sepuh. Tapi hebatnya, kalau beliau bikin adonan tepung, Nabi datang, itu Nabi masih sambil bermain dengan tepung itu mencolek di keningnya dan masih panggil sayang. Kapan terakhir manggil sayang tuh? Ada yang senang pengajian, ada kajian berangkat, ya. Ada yang senang pakai fashion, tampilan beda-beda, kadang pakai seragam. Ada. Nanya suami, papa bagus yang mana ya? Oh, ke kajian ustadz nih, ya kan?
Yang putih atau yang biru? Suami bilang kayaknya biru deh, mah. Kayaknya putih deh. Dia nanya tapi punya jawaban, ya kan? Begitu berangkat hitam. Nah, jadi saya mau sampai ke satu titik akhir adalah teman-teman kita ini makhluk Tuhan, makhluk Allah yang diistimewakan dengan tujuan hidup. Jadi jangan sampai hidup gak punya tujuan. Nah, sekarang ketika Anda sudah pilih, kita batasi kan ya? Di sini nih, 3 bagian ini. Pilihnya di harta dengan judul tadi. Sekarang bagian terakhirnya, dan ini penutup pertemuan kita. Dan tidak terbatasi laki-laki dan perempuan. Sayyidah Khadijah kaya kan? Kaya. Dan ingat, kaya ketiga-tiganya. Kaya harta, dan fisiknya digunakan untuk melayani dakwahnya Nabi. Kaya hati, bagaimana kesabarannya sangat luar biasa. Maaf sekali, Anda buka hadis Al-Bukhari di tema pertama, Kitabul Wahyi, nomor hadis yang ketiga. Saat Nabi turun dari Gua Hira, belum pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Jadi wahyu pertama itu menyamar jadi laki-laki, belum kelihatan aslinya. Begitu turun siang-siang, ada panggilan Muhammad. Tengok kanan, kiri kosong, belakang kosong, depan kosong. Lihat ke atas, ini hadisnya berkata demikian. Aku melihat sosok besar, kayak duduk antara langit dan bumi, manggil Muhammad. Ilustrasinya begini, Pak Iqbal keluar dari gedung ini, udah kosong. Ada yang manggil, Iqbal. Kanan kiri kosong, depan belakang gak ada. Nengok ke atas, baju putih, badan besar, rambut panjang, manggil Iqbal. Respon Bapak apa? Lari ya? Apa? Lari kan? Nah, perhatikan, bahasa hadisnya begini, faru'ibtu minhu, maka jiwa kemanusiaan Nabi muncul. Bulu kuduku naik, aku khawatir meninggalkan tempat itu dengan segera. Tapi poinnya bukan di sini. Begitu sampai ke rumah, dibuka pintu, ucapkan salam. Yang buka Sayyidah Khadijah. Perhatikan kebesaran hatinya. Saat dibuka dengan keindahan hati, jiwa dan fisiknya, itu baru melihat wajah Sayyidah Khadijah. Setengah gelisah Nabi hilang, setengah takutnya hilang. Bisa nggak Pak itu ya? Kita pulang dari kantor, masuk ke rumah, lihat istri, setengah masalah kita hilang itu. Ya. Khadijah. Tapi yang hebat bukan itu. Kata Nabi, zammiluni, selimuti aku. Digenggam, tiduran, diselimuti. Perhatikan kata-katanya. Lihat kalimatnya. Ini saya terjemahkan supaya mudah dipahami. Sayang, engkau itu orang baik. Tidak pernah punya musuh. Penopang yang lemah, perawat anak yatim. Tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Dan itu mahal. Itulah yang dikenang Nabi sampai wafatnya dan diucapkan dalam tidurnya. Khadijah. Anda, kapan terakhir suami mimpi menyebut nama Anda tuh? Ini. Oke, sekarang kita keluarkan menunya ya. Saya langsung buku saja ya, karena teman-teman saya lihat senang baca gitu ya. Berapa menit lagi? 10 menit ya. Langsung buku ya. Jadi nanti kalaupun sudah selesai kajian, teman-teman bisa akses bukunya. Bukunya judulnya Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ayo ulangi. Nah, karena panjang disingkat jadi Sahih Al-Bukhari. Oke? Enggak, saya bacakan bukan ingin menunjuk saya hafal, tidak. Na'udzubillah, bukan. Saya ingin menunjukkan bagaimana para ulama itu mengarang kitab, menulis buku. Jadi mereka memberikan tanda dari judulnya. Al-Jami, buku hadis itu ada 4 jenisnya. Ada Jami', ada Sunan, ada Musnad, ada Mu'jam. Jami', kitab hadis yang berisi tema-tema kehidupan secara umum. Al-Jami, buku saya ini berisi tema-tema kehidupan secara umum. Di situ ada 97 tema. As-Sahih, tema-tema ini sudah saya validasi, termasuk dengan silsilah sanadnya. Al-Musnad yang isinya bukan dari kata-kata saya, tapi dari petunjuk-petunjuk Al-Quran dan keterangan hadis Nabi yang saya sudah validasi, saya verifikasi dari setiap zamannya sampai ke Nabi. Al-Mukhtasar, saya tampilkan dengan singkat dan padat supaya tidak bertele-tele. Min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari tema-tema kehidupan yang pernah dijalani oleh Nabi, yang bisa saya jangkau, wa sunanihi wa ayyamihi, dan jalan hidupnya serta kegiatan hariannya selama 24 jam. Jadi Imam Al-Bukhari itu mengarang kitab isinya 97 tema kehidupan yang bersandar dari ayat Al-Quran dan keterangan dari hadis dan kehidupan Nabi.
Dari tema ini dikeluarkan ayatnya ini, hadisnya ini, keterangannya ini, peristiwanya ini. Nah, tugas kita sekarang paling gampang, keluarin aja tema itu, nanti ayatnya ada di situ, subtopiknya ada, termasuk nanti hadisnya, dan pelajari sirahnya, bagaimana orang-orang hebat mendalami itu dan mengamalkan dalam kehidupan. Contoh, kitab Badul Wahyi, yang kedua satu topik pertama tentang legalitas wahyu, kitab Badul Wahyi. Untuk meyakinkan kita bahwa semua yang disampaikan ini sumbernya dari Nabi. Tahu dari mana itu Nabi? Cirinya apa? Bagaimana bisa didapatkan bahwa itu Nabi? Bagaimana bisa meyakinkan bahwa sumber informasi yang saya dapatkan benar dari Nabi? Nah, ini bab pertama. Kalau sudah yakin, baru masuk pada topik yang akan dikaji. Satu, Kitabul Iman, topik tentang iman. Kenapa iman terasa naik turun? Kalau naik semangat ibadah, kalau turun, jangankan yang sunnah, sholat fardu kadang malas, pernah begitu? Ini sudah ada topiknya sampai masalah-masalahnya. Ada masalah rumah tangga, ada masalah pekerjaan, masalah maksiat dan sebagainya. Diturunkan subtopiknya, ayatnya, hadisnya. Kurang lebih 57 hadis. Ketiga, tentang ilmu, Kitabul Ilmi. Dari mulai waktu belajar yang bagus kapan, sampai ada waktu bagi perempuan, waktu bagi laki-laki. Bagaimana suasana belajar yang enak, bagaimana cara menghafal yang cepat, yang sulit lupa. Kan biasanya 4 ya, ini ada yang kelima. Cepat hafal, lambat lupa, 1. Ya kan? Cepat hafal, cepat lupa, 2. Ya kan? Lambat hafal, cepat, lambat hafal, lambat lupa, 3. Lambat hafal, cepat lupa, musibah, 4. Yang kelima ini yang paling hebat. Cepat hafal, sulit lupa. Jadi bukan mau hafal, mau lupa susah. Serius, mau lupa susah. Biasanya kan utang yang mirip kan? Ini ilmu teman-teman. Ya. Tahun 97, saya mengeluarkan 1 ayat saja dan 1 hadis, dan saya ingin buktikan kebenarannya. Ya, sampai hari ini terjadi. Gak apa-apa, biarin. Sini. Shh. Siapa namanya itu? Sini, sayang, sini. Kita tes nih. Shh. Assalamualaikum. Sini, siapa namanya? Oh ya, ada Pak Jasana, apa? Kadang gitu, itulah definisi rezeki. Padahal kalau datang, saya mau kasih hadiah $50 ini. Udah, sana aja. Jadi kalau bukan bagiannya nggak akan dapat deh. Jadi begitu saya turunkan 1, teman-teman, nanti saya kembali ke rezeki ya, karena kan banyak uang tadi. Begitu kita praktekkan, sampai hari ini mau lupa susah. Masih ingat Pak, gurunya siapa, bukunya apa, belajar di mana, suasana kelasnya. Misal saya belajar dulu ilmu tajwid tahun 97, harinya hari Rabu. Jam 2 saya menghafal, jam 4 saya masuk kelas. Sampai sekarang, padahal nggak bisa bahasa Arab, sampai sekarang mau lupa susah. Kitabnya Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wa istilahan ilmun yurafu bi aqwa mustaqam sifati wal wududi wa ghairi dhalika ka tarqiqi wa tafhim wa nahwihima. Ma ghayatu ilmi tajwid ghayatu bulughun nihayati fi itqanil Qur'ani alamatul qiyam al-hadat nabawiyyati as-sahiyyati wa qila ghayatuhu saunul lisani lil khata'i fi kitabillah ta'ala. Itu 97 yang lalu. Saat usia 13 tahun masuk pesantren. Sampai sekarang mau lupa susah. Hanya praktekkan 1 ayat 1 hadis. Dulu kami belajar tentang teori musik. Karena kita disiapkan jadi dai untuk meriset. Jadi jangan hanya, saya nggak terlalu suka musik karena nggak nyambung dengan Quran. Tapi saya meriset itu untuk menemukan hukum. 97 saya belajar notasi, sampai sekarang masih hafal. Mau lupa susah. Padahal main alat-alat musik saya nggak bisa. Main piano nggak bisa, gitar nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Tapi notasi, C D E F G A B C G A B C D F G D F G A B C D A B C D F G A F G A B C D A B C D F G A B C D sampai sekarang. Nah, nggak saya katakan itu untuk menunjukkan bahwa apa yang Allah janjikan itu benar. Jadi jangan terbuai dengan kebanggaan, senang. Bukan, semua orang punya potensi itu. Setiap kita punya potensi itu. Kalau kita aktifkan itu, algoritmanya kita buka, apapun yang kita mau capai dapat. Nah sekarang pertanyaannya, karena judulnya tentang harta, tinggal 5 menit gitu kan. Nah sekarang ada nggak tentang harta penjelasannya? Maka dikeluarkan namanya Kitabul Buyu', pembahasan komprehensif tentang dagang, bisnis, harta dan sebagainya. Namanya Kitabul Buyu'. Dari mulai definisi rezeki, punya kita bagiannya apa, cara mendapatkan yang standar, cara cepat bagaimana. Ada yang hebat begini, baru kepikiran sudah datang. Ada semua. Yang punya rezeki siapa? Saya ulangi, yang punya rezeki siapa? Yang mengaturnya siapa? Yang tahu kadarnya siapa? Kalau sudah tahu Allah, kenapa Anda nggak dekati Allah? Sehingga Anda merasa punya Allah. Itu yang dikerjakan oleh Nabi, mendidik para sahabat yang pebisnis. Dekatkan dulu dengan Allah. Kalau sudah punya relasi kuat dengan Allah, minta apapun dikasih. Anda dekat dengan Prof. Aziz, itu
itu ke Toda University aksesnya mudah. Prof, mau ke kampus boleh nggak ke lab? Bisa. Nggak kenal dengan Prof Ajis, berputarnya susah. Anda kenal Allah dan dekat dengan Allah. Betapa banyak ditebarkan di Quran, bahkan yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, belum minta, sudah diberi. Oke, sebagai penutup ya, kita kasih bonus nih. Harta terkait dengan rezeki. Boleh, silakan. Itu nempel. Alhamdulillah. Sebetulnya saya itu kalau mengajar, kenapa menulis sendiri, menghapus sendiri, bukan tidak ingin dibantu untuk dihapus. Tapi saya itu tahu mana yang harus saya hapus, mana yang tidak harus saya hapus. Sehingga saya tidak harus menulis ulang gitu. Hapus terus. Jadi fisik, neuro, akal, harta. Rizki. Titip ya Pak. Quran surah ke-51 ayat 22, Quran surah ke-29 ayat ke-60, Quran surah ke-2 ayat 168, Quran surah ke-2 ayat 174, Quran surah ke-7 di ayat ke-96. 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan pertama, masih ada waktu nggak? Itu. Dah ya. Saya pikir-pikir lewat 10 menit tadi kan. Dah kultum aja ya. Kuliah terserah antum. Baik teman-teman, cepat saja. Ya, sebelum kita ke sana, banyak uang nanti itu gimana caranya? Uang didapatkan, hidup nyaman secara material, fisikal, tapi hati nggak kosong. Oke, sekarang kita masuk dulu kepada konsep rizki dulu. Nanti dari rizki, kalau waktunya atau di waktu yang lain kita kaji lagi tentang bagaimana menyeimbangkan rizki dengan 3 komponen tadi. Quran surah 51 ayat 22. Paling kanan agak sedikit ke bawah di mushaf. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samai, dan di langit dalam proses penetapan kita akan hidup di bumi. Rizqukum, rizki kalian itu sudah ditetapkan. Wa ma tu'adun, dan dijanjikan akan diberikan sesuai dengan durasi berkehidupan. Oke, nanti diterangkan oleh Nabi, wa yu'maru bikatsbi arba'in, saat nanti usia 4 bulan, maka Allah perintahkan malaikat datang untuk menetapkan 4 hal. 1 dari 4 ini bikatsbi rizki, ditetapkan kuota rizkinya sampai dia meninggal. Kesimpulannya, setiap manusia sudah ada kadar atau kuota rizkinya yang tidak akan tertukar. Putri bisa tertukar, menteri bisa tertukar, tapi rizki tidak akan pernah tertukar. Ya. Dulu kan ada sinetron putih yang tertukar kan ya? Rizki tidak. Nah, ini doktrin pertama yang ditanamkan pada jiwa kita oleh Al-Quran. Anda kalau mau berusaha apapun, bekerja, kumpulkan uang, pahami yang pertama, uang bagian dari rizki bukan? Saya ulangi, uang bagian dari rizki bukan? Semua yang menghadirkan kenikmatan bagi kita itu disebut rizki. Anak itu rizki, suami, istri itu rizki. Nanti puncak rizki itu ketenangan, namanya sakinah. Ya, nanti ada 3 bagian, sakinah, mawaddah, satu lagi apa? Rahmah. Nah, sakinah kenapa didahulukan? Karena ketenangan itu nanti melampaui rizki-rizki yang sifatnya material. Contoh, yang perempuan dulu ya. Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Tidak ada pilihan ketiga. 2 aja. Paham saya? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Sekarang paham kan? Nah. Oke, udah balik lagi. Kembali ke uang tadi, ke materi. Karena rizki sudah diatur dan tidak akan pernah tertukar, maka norma pertama yang berlaku bagi kita selaku hamba Allah yang mukmin, perhatikan baik-baik. Yakinlah dengan kuota kita dan jangan pernah menyoal tentang kadar rizki orang lain. Jadi kalau sudah paham rizki kita sudah ada,
dan tidak akan pernah tertukar, maka jangan pernah terpikir untuk mengambil rezeki punya orang. Karena kaidahnya, kalau sudah tertata kadarnya, tidak akan bertambah, nggak akan berkurang. Pas. Jadi kalau ada orang mencoba mengambil rezeki punya orang lain, dan hadir pada dirinya, tidak akan menambah rezekinya. Yang akan diterima oleh dirinya dan dikonsumsi, itu hanya kuota dirinya saja. Contoh, dia mendapat dari hidup sampai meninggal, cuman 1 miliar misalnya. Cumannya ini kadar untuk kemaslahatan dia. 1 M itu kadar yang jelas. Supaya dengan itu hidupnya baik, selesai tugas dunianya, dibawa pulang ke akhirat tanpa masalah. Dan ini dijadikan misteri, gaib sifatnya. Sebab untuk mendukung manusia supaya semangat mencarinya. Kalau diberikan informasinya berapa kuotanya, gak akan semangat hidup. Mbak misalnya rezekinya 1 miliar. Sore ini udah ngambil 999.999.000 rupiah. Tinggal 1.000, apakah mau datang ke kajian? Tidak. Di kamar, astagfirullah. Pingsan, datang teman, bawa minuman, baru 1 sedot 1.000 meninggal. Nih, dibuat rahasia. Nah kalau ngambil punya orang, misal ada orang korupsi, ada yang terpikir korupsi, ngambil misalnya punya orang 100 miliar. Ini hanya melelahkan diri saja, sebab ketika ngambil punya yang lain, yang akan dia konsumsi tetap kadar rezekinya saja, cuma 1 M ini. Makannya tetap segitu, minumnya segitu, sampai dapat 1 M meninggal, 99 yang gak akan pernah didapatkan. Hanya nafsunya saja. Kumpulkan, hitung, pengen nambah, sampai meninggal, yang kepake cuma ini saja. Dan ini diajarkan di Quran, kenapa nanti turun ayat-ayat tentang jangan mencuri, jangan menipu, jangan merampok, jangan kurangi timbangan, dan hukumnya haram kan? Apa artinya haram? Ya? Jika dikerjakan, kalau ditinggalkan, ya itu fikih ya, tidak jadi. Haram itu seakar dengan kata hurmah, artinya hormat asalnya. Hormat itu dari bahasa Arab. Kenapa muncul hukum haram? Bukan ingin membatasi ruang gerak kita, tapi menjaga kehormatan kita. Ini filosofi hukum haram itu kenapa dilarang? Supaya menjaga diri kita tetap tampil terhormat. Sebab kalau dikerjakan itu runtuh kehormatan kita. Allah punya sifat sayang, tidak ingin hambanya runtuh kehormatannya. Kalau ada orang korupsi, runtuh kehormatannya. Begitu dikembalikan, kan hukum akan berkata, kembalikan kepada yang pemiliknya. Dia korupsi sampai 100 miliar, kuota dia cuma 1 M. Kena kemudian sama KPK, kena TPPU, yang rusak kehormatan dirinya, keluarganya, anaknya sedang sekolah. Tolong teman-teman yang pejabat, yang pebisnis ya, tolong pelajari satu fikih yang sangat penting. Ada dosa-dosa itu yang sifatnya extraordinary crime. Yang kalau dikerjakan, bukan hanya pelakunya, tapi berdampak pada keluarganya. Saya sampaikan materi ini di pemerintahan, di kehakiman, di kejaksaan, dan turunannya. Kalau satu orang terfikir berbuat maksiat seperti korupsi, tolong fikirkan keluarganya. Taruh foto anak dia tuh di kantornya. Karena yang kena pasti keluarganya itu. Anak yang tanpa salah tiba-tiba dibully sama temannya. Bapak kamu koruptor ya? Depresi, keluarga sulit. Tolong pahami itu ya. Nah balik ke sini, kalau sudah mengerti tentang ini, teman-teman gak usah bertindak kriminal. Untuk apa merusak? Saya sedih saya waktu di Indonesia mendengar berita ada 1 korban jiwa meninggal di Jepang. Kan? Hanya untuk mendapatkan sesuatu yang kecil, dan itu orang tua gitu. Apa yang didapatkan? Apa menambah maslahat? Tidak. Mengangkat kehormatan? Tidak. Dan yang runtuh itu bukan hanya personalnya, sebangsa kita muncul tuh. Orang Indonesia berbuat seperti ini gitu kan. Tapi dasar berpikirnya bukan ke situ. Dasar berpikirnya adalah boleh jadi karena belum memahami teori tentang rezeki. Jadi kalau bisa ditempuh dengan cara yang baik, kenapa menempuh dengan cara yang tidak baik? Orang-orang yang paham tentang rezeki sudah teratur, kuotanya sudah ada, tidak akan mungkin mengambil punya orang lain dan tidak akan pernah merasa iri hati dengan pendapatan orang. Amanah mande berdampingan dengan restoran ibu kandung. Walaupun dua-duanya bayar. Sumatera itu luar biasa. Ada yang satu bikin restoran pagi sore. Temannya mau bikin sudah ada, dia bikin siang malam. Satu lagi datang, dia lihat oh sudah ada pagi sore siang malam, dia buat begadang. Amanah mande buat restoran. Ibu kandung buat restoran. Datang ke sini 50 orang, ke sini 5 orang. Normalnya iri enggak? Orang yang enggak paham hukum ini dia akan berkata, gimana dia bisa dapat itu ya? Gimana cara menjadikan dia sepi yang saya ramai? Maka mulai disusun hal-hal yang tidak elok untuk dilakukan. Nah, pemahaman tentang kadar rezeki ini membuat kita paham bahwa kuota sudah diatur, tinggal bagaimana cara memahami dan mencarinya. Maka solusinya cepat, saya agak cepat ke ayat berikutnya.
Teman-teman saya kesini dulu ya. Jangankan manusia. Hewan juga sama. Ya Anda bayangkan, hewan yang tidak dihisab, rizkinya Allah tetapkan. Apalagi kita yang manusia. Coba lihat di Quran surah 29 ayat ke-60. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha. Belajarlah kepada hewan-hewan melata yang merayap, yang kesulitan bahkan mustahil dapat rizkinya, tapi Allah antarkan untuk mendapatkan rizkinya. Contoh gampang. Masih ingat lirik orang tua kita dulu tentang cicak dan nyamuk? Cicak bagaimana bergeraknya? Makanannya apa? Nyamuk bagaimana bergeraknya? Oke, gunakan akal kita untuk mencerna. Masuk akal nggak? Hewan yang merayap tak bisa terbang, makanannya makhluk yang bisa terbang. Dan beruntungnya cicak, nyamuk tidak diberikan akal walau sedikit pun. Kebayang nggak kalau nyamuknya punya akal? Cicak! Gitu. Oke? Tapi poinnya bukan itu. Lihat orang tua kita tanpa dalil, tanpa ceramah, cuma membuat lirik. Cicak, cicak diam-diam. Allah hanya perintahkan pada cicak, merayaplah walaupun diam-diam. Oke? Merayaplah walaupun, dan dia pun merayap. Ketika dia merayap, lanjutkan. Datang seekor, bukan cicak yang mendatangi nyamuk, tapi nyamuk yang mendatangi cicak. Bagaimana nyamuk bisa mendatangi cicak? Karena cicak menunaikan perintah Allah, merayap walaupun diam-diam. Aku datangkan nyamuk padamu, bukan engkau mendatangi nyamuk. Setelah itu, silakan. Ya. Jadi saya mau katakan, binatang saja, hewan saja, kalau mengikuti hukum Tuhan, hukum Allah, rizkinya dapat. Apalagi manusia. Nah tadi Allah katakan, rizkinya ada di mana? Wa fis samai, ini, rizki ada di mana? Lupa, jenis yang keempat nih. Di langit, dan di langit rizki telah ditetapkan. Kita hidup di mana? Bumi. Rizkinya di langit, kitanya di bumi. Sekarang kita di mana? Di Jepang. Kan? Ini Jepang, ini Indonesia, ini Amerika misal saja ya. Ini yang lainnya dan sebagainya. Wa ma tu'adun, dan aku janjikan untuk diturunkan. Maka turunlah ayat membimbing kita bagaimana mencarinya supaya tadi uang yang ada ditebarkan, materi yang ada ditebarkan kita dapatkan dengan mudah. Maka dibuatlah 3 cara yang cepat. 1, mohon izin ya, saya menguraikan ini dengan cepat nanti karena waktunya sangat pendek tersisa. Quran surah 2 ayat 168. Paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu. Hei semua manusia yang menyebar di muka bumi ini. Kulu. Dapatkan kebutuhan dirimu. Itu menggunakan pendekatan sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Diterjemahkan makanlah. Kebutuhan pokoknya kan makan kan? Para suami kalau ditanya, papa mau kemana? Mencari sesuap nasi gitu kan? Padahal yang dicari kan rice cooker ya. Dengan pakaian, dengan semuanya. Ya. Kulu, ayo engkau bergerak, bekerja. Ayo teman-teman Kensuse. Kalau Anda berpikir mencari jalan ibadah lewat harta, maka kerja yang benar. Amanat Qur'annya, kalau pengen kaya, ya kerja. Jelas ya? Kerja. Mimma, min plus ma, menunjuk sebagian. Dari berbagai tempat fil ardi di bumi ini yang mampu kamu jangkau. Masnya dari mana yang pakai sarung? Magelang ini Bundi? Dukun? Aduh. Beliau dari Magelang. Perhatikan. Magelang masuk bagian bumi kan? Betul kan? Oke. Magelang nggak ada, mimma fil ardi, nggak ketemu di Magelang, cari Jogja. Nggak ketemu di Solo, di Jogja geser Solo. Nggak ketemu di Solo, ke utara, nyebrang dulu ke Semarang. Dari Semarang geser lagi ke Demak, geser lagi ke Kudus, geser lagi nggak dapat ke Rembang, geser ke Lasem, geser ke Tuban, ke Gresik, ke Surabaya. Nggak ketemu di Jawa Timur, Jawa Tengah tak ada, Jawa Timur, Jawa Barat. Gak ketemu di Jawa, ke Sumatera. Gak ketemu di Sumatera, Kalimantan. Gak ketemu di Asia Tenggara, Jepang. Silahkan. Yang paling menarik, perhatikan, balik ke Quran surah 29 ayat 56 sebagai bonus. Ya ibadiyalladzina amanu, hei hambaku yang masih yakin denganku. Inna ardi wasi'ah, bumiku luas. Kau mau kemana aja silahkan. Jadi kalaupun Anda sudah ada di sini, niatkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi cara bekerjanya itu bukan sekedar kerja. Kalau cuma kerja, maaf ya, yang belum beriman pun banyak yang kerja. Di Jepang banyak. Lantas apa bedanya iman Anda dengan orang yang belum beriman? Bedanya ada di mana? Maka datanglah ketika hadir. Oke, saya Kensuse hari ini datang. Saya pelajar pengen kerja, nggak ada masalah. Tapi niatkan semua itu sebagai ibadah kepada Allah. Bagian itu dulu. Lalu yang selanjutnya apa? Mimma fil ardi, di tempat yang engkau mampu jangkau. Sekarang Anda ada di Jepang. Halalan, 1. Carilah itu pertama dengan cara yang legal. Patuhi hukum yang berlaku di tempat kita berada.
Di Indonesia, hukum Indonesia. Di Jepang, hukum Jepang. Jangan bawa hukum Indonesia ke Jepang. Kecuali hal-hal yang irisannya berkesesuaian. Maka halalan, kerjakan dengan cara yang halal. Halal di sini dua, ketentuan syariat dalam agama. Kedua, ketentuan negara tempat kita menetap. Kalau berbenturan agama dengan negara, bagaimana? Biasanya berbenturannya nggak langsung, cuman disifat saja. Misal, kerja di sini terbuka kan? Ya, ada jualan minuman keras. Ada kan? Makanan yang haram, ada kan? Hukum negara boleh, hukum agama bisa berbeda, ya kan? Maka bagaimana mengkompromikan dua itu? Nanti ada kaidah. Kalau ada yang di luar itu bisa didapatkan, cari itu. Karena rezekinya tadi sudah terukur, nggak akan tertukar. Ya, biasanya ujiannya begini, yang ini gajinya kecil, yang ini gajinya besar. Pilih mana? Besar tapi haram, kecil tapi halal. Udah, jangan mikir yang ketiga, itu dulu. Kalau Anda sudah lulus pada yang pertama ini, Anda akan diberikan yang tanpa batas, tanpa hitungan. Dan semua halal. Nah, ini yang menarik nanti akan dilewati. Jadi, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan. Ketika sudah sampai di Jepang, Pak KBRI berikan pendampingan. Baik Bang, apa hukum-hukum di Jepang ini, aturannya apa saja yang harus dipatuhi. Setelah itu teman-teman kompak asosiasinya. Yuk kita bareng-bareng yuk, bikin komunitas, saling support, saling dukung. Lalu tempuh dengan cara yang terbaik, thayyiban. Cara yang baik, yang terbaik. Kalau Anda kerja di bidang A, ada teman-teman yang lain termasuk orang Jepang, Anda jadi yang terbaik. Anda kuliah di kampus mana? Kalau ada orang-orang masuk situ, Anda jadi yang terbaik. Jadi kalau orang sudah punya rencana dan pencapaian yang akan dia dapatkan, Anda bikin satu tingkat di atas itu. Itu Prof. Kita orang Indonesia, Jepang, Cina, macam-macam riset. Quran mengatakan di semua tempat riset itu jadi yang terbaik. Kalau ada orang di atas kita satu langkah, kita bikin dua langkah di atas itu. Ya, selalu begitu. Nah nanti kalau sudah bisa seperti itu, petanya ada, jadi yang terbaik, caranya legal, maka ditawarkan bagi yang kedua. Itu aturan masih umum. Orang Islam, non-Muslim pun masih bisa melakukan yang sama. Karena pembukanya, ya ayyuhan nas. Saya tanya pada Anda, yang di kampus-kampus di Jepang sini, ada enggak? Maaf ya, yang non-Muslim yang hebat. Yang pintar ada. Yang terbaik ada. Orang Jepang teratur enggak? Disiplin enggak? Rapi enggak? Apakah semuanya Muslim? Kenapa? Karena aturannya umum. Sekarang tanya balik sama Allah, ya Allah, apa manfaat iman saya kalau begitu? Kalau nggak ada perbedaan dengan yang belum beriman. Maka turun ayat selanjutnya, yang ini. Quran surah 2, ayat 172. Ayat 172, koreksi ya, tadi 174 tertulisnya. 172. Dari nas, jadi iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Saya akan berhenti di sini, lihat baik-baik. Sekarang perhatikan ya, ada sesuatu yang istimewa di sini. Kadang-kadang ya hidup itu seperti itu. Saat kita butuh, dia tidak ada. Kita berikan tepuk tangan dulu ya. Ya, sekarang lihat sini. Ya ayyuhan nas. Saya buat di sini ya ayyuhan nas. Hai manusia. Ini manusia. Lihat yang Quran surah 2 ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu. Di sini, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Saya tulis lagi ya. Perhatikan teman-teman ya. Ini yang menariknya di sini nih. Kulu mimma fil ardi. Lalu kita dapatkan dua. Oke. Halalan thayyiban. Fokus. Yang di sini. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Oke. Ada yang beda enggak? Ada yang beda? Sekarang lihat sini. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Umum mencakup yang muslim, yang non-muslim, semua tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan dan sebagainya. Kalau dia mau bekerja keras dengan cara yang legal, dan berusaha jadi yang terbaik, dia sukses. Jadi jangan salahkan orang lain, dan jangan salahkan Tuhan. Ya Allah, kenapa dia sukses? Ditanya balik, kamu kerja nggak seperti dia? Kamu serius nggak seperti dia? Kamu kerja keras nggak seperti dia? Karena hukumnya universal. Tapi kalau kita tanya balik, ya Allah, apa beda iman saya dengan dia? Saya sudah beriman, saya yakin dengan engkau, dengan dia yang belum beriman. Pembedanya apa? Maka turunlah ayat yang selanjutnya.
Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua orang yang menyatakan beriman, lintas segala hal. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, dekat, jauh. Perhatikan ya. Ya disebutkan 361 kali untuk menunjukkan panggilan umum yang dekat, menengah, jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada menguatkan hukum, haknya mengingatkan, tanbih. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup semua kalangan tanpa kecuali. Kalau diterjemahkan begini, hei semua tanpa kecuali yang merasa beriman. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, dimanapun kau menetap. Merasa jauh dariku, dekat atau menengah. Sepanjang kau merasa punya iman, aku kuatkan, aku ingatkan kalian. Kulu, walaupun sudah beriman, tetap kerja. Jadi jangan diharapkan kalau beriman itu langsung turun dari langit, yen. Ya, gak mungkin, tetap kerja juga. Lalu bedanya apa? Perhatikan kalimatnya. Kalau kerjanya pakai iman, bukan hanya dengan fitrah kemanusiaan, maka yang pertama halalnya dibuang oleh Al-Quran. Yang ini kerjanya tidak pakai iman, masih umum, halalnya masih ada. Yang ini halalnya hilang. Kenapa halalnya hilang? Karena orang yang kerja pakai iman, imannya secara otomatis langsung menuntun ia pada yang halal. Jadi orang beriman itu gak akan pernah kepikiran yang haram. Kalau bekerja masih pakai iman, tidak akan mencari yang dilarang. Kalau suami hidup dengan iman, tidak akan mencari yang dilarang. Kalau istri bekerja pakai iman, tidak akan pernah mengecek status suami orang. Enggak, ini contoh ya, maaf. Ini syaratnya dulu. Allah tanya balik, benar gak beriman? Jangan-jangan beriman, tapi masih berpikir mencari yang haram. Nah itu imannya belum fungsi. Nah kalau benar kerjanya pakai iman seperti ini, mencari yang halal saja, memang awalnya agak berliku. Tapi perhatikan, ma razaqnakum, kalau engkau cari pakai iman, aku yang dekatkan rizki kepadamu, bukan engkau yang kelak sulit mencarinya. Kalau sudah imannya aktif, Pak, Ibu, teman-teman, kalau sudah aktif, itu bukan kita yang sulit, Allah yang dekatkan rizkinya. Nih. Dan menariknya begini, dijamakkan thayyibnya menjadi thayyibat. Caranya lebih baik, lebih unggul, berkahnya lebih banyak. Di antara makna thayyib itu berkah. Maksudnya apa? Walaupun dapatnya sedikit, tapi berkahnya dijadikan banyak. Bisa dipahami nggak sampai sini? Ya, ada orang dapat uang banyak, tapi karena kosong hatinya, ini nggak dapat, imannya kosong, jadi selalu ingin banyak. Akhirnya dia tersiksa dengan pekerjaannya. Berangkat gelap, pulang gelap, cuman ngitung, tambah, kepake enggak? Dan apa yang dikonsumsi, itu hanya yang diinginkan, belum tentu yang dibutuhkan. Beli mobil cuman buat difoto, dipakai enggak? Baju dikumpulkan, mau makan, ya nasi goreng, pengen nasi goreng tapi di Jepang, tinggalnya di Magelang, kan? Pengen sate Senayan, ayo udah berangkat aja sekarang, nanti sore pulang lagi. Makan sate aja ke Senayan. Itu keinginan. Beda dengan yang ini. Walaupun awalnya dia dilatih untuk mendapatkan keberkahan dulu, belum banyak dulu. Kerjanya pakai iman, mungkin, maaf ya, dapatnya yang ini misalnya, misal ini 1 juta yen, yang ini misalnya 100.000 yen. Yang pakai iman 10.000 yen, misal saja. Tapi berkahnya Allah tambahkan. Apa itu berkah? Segala yang dicukupkan untuk kebutuhan kita. Jadi nanti oleh Allah dikondisikan, nafsunya ditekan, yang dibutuhkan itu yang diberikan. Dan yang hebat begini, kadang-kadang itu nggak kita pakai, begitu butuh Allah antarkan, karena janjinya ma razaqnakum. Saya punya teman dari Sumatera Barat, ya. Dan beliau punya waktu yang sedikit, persis seperti sekarang, waktunya sedikit lagi. Dengan saya ke Tripoli, ke Libya, ibunya memberikan $50 sebagai bekal. Itu pun mencarinya luar biasa. Perhatikan keberkahan ini. Yang lain temannya ada yang bawa 5 juta, 10 juta, $1.000, dan dia $50. Begitu dapat, dia bilang, Adi, saya ingin ganti $50 ini dengan menghajikan mak saya. Teman-teman tahu nggak apa yang terjadi? Dia sekolah, kuliah, makan, dan seterusnya, sampai lulus, $50 itu saking berkahnya, nggak kepake selama 4 tahun. Pulang, dapat rezeki tambahan, betul-betul menghajikan ibunya, dan 50 itu dikembalikan. Kalau kita berangkat pakai iman, walaupun dari mulai kita bekerja, Allah akan antarkan orang-orang baik memfasilitasi pekerjaan kita. Dan situlah keindahan iman kita akan terasakan. Yang paling dahsyat, ini yang ketiga. Belum kita minta, kebutuhan sudah disediakan. Teman-teman, saya praktekkan yang ketiga ini, hanya untuk tahu kenikmatan Quran.
Karena betul-betul saya cinta Quran tuh dari ayah meninggal tuh ditanamkan betul. Hanya untuk menikmati kecintaan pada Quran, saya praktekkan yang ketiga ini. Sampai hari ini demi Allah saya katakan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, hampir nggak pernah beli. Ini mau berangkat, peci saya kotor yang putih. Begitu mau berangkat, ada lagi yang baru. Ini yang paling menarik, kacamata. Setiap ada model baru, datang. Kalau cuma datang nggak apa-apa, tapi kalau tahu ukuran mata saya kan nggak bisa ditiru. Ini kan minus dan silindris Pak Bu. Jadi kalau saya buka ini sama semua. Makanya khusus kajian ibu-ibu saya buka. Ya, kenapa? Supaya yang cantik itu tetap istri saya. Pakai lagi ya. Balik. Ini sama jam sampai sepatu. Gitu. Saya dari bandara ke sini dijemput juga, bukan mobil saya. Nggak, mau saya katakan sampai hari ini teman-teman. Sampai hari ini. Dan dunia dibuat kecil gitu. Jadi seakan-akan tuh kecil. Dan itu pun membuktikan kebertuhanan kita kepada Allah. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan bagian yang terakhir ini? Nanti ada yang perempuan, ada yang laki-laki, bahkan diabadikan ayatnya di Quran. Itu karena waktunya habis, kita akan pelajari lagi di pertemuan yang berikutnya.